Hai guys, welcome to Rocket Sunday Service, Minggu 4 Oktober 2020. Jadi sebelum ibadah dimulai, aku Niko akan ngasih tahu ke kalian beberapa informasi yang tidak kalah pentingnya. Yang pertama, bagi kalian yang ada rindu untuk melayani Tuhan, kalian bisa hubungi kakak-kakak Rocket di setiap satelit kalian. Dan yang kedua, jangan lupa setiap hari Rabu ada komsel di setiap satelit masing-masing. Dan yang ketiga, bagi kalian yang ada hati atau rindu untuk memberkati, kalian bisa memberikan persembahan online di rekening gereja. Sebelum ibadah dimulai, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih berkat penyertaan dalam kehidupan kami, Tuhan. Sebentar lagi, Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, Tuhan. Berikan kami hikmat, Tuhan, agar apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, ini dan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Kalian udah siap belum memuji Tuhan? Siap dong. Gimana kalian semua siap nggak? Mantap. Oke, kalau kita siap kita hayuin aja. Let's go. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak
Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat kebenaran-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Yes, Lord. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa-Mu. Berikan harapan di dalam kesesakan, lakukanlah kekuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kau sangat baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Bapak atas hari ini. Kalau Engkau boleh memberikan kami kesempatan Tuhan untuk mengikuti ibadah hari ini, Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Tolong berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Berikan ya hikmat-Mu Tuhan, supaya apapun yang akan Kau sampaikan boleh benar-benar tersampaikan, dan itu semua boleh tertanam dalam setiap hati kami, dan itu boleh menjadi pelita dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami mau menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Engkau sendiri yang melancarkan semuanya dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hey, hai, Roket Surabaya. Halo semuanya, saya yakin semuanya sehat-sehat ya. Ya, Sehat-sehat pasti semua. sehat semua. Tapi mesti ini coba, yang pasti jaga kesehatan bener nggak Pak Jaga Dokter? kesehatan. Apa aja yang diperlukan Pak Dokter? Selalu pakai masker. Ah. Setiap keluar rumah, Ah. sering-sering cuci tangan ya teman-teman. Mungkin membawa hand sanitizer kemana-mana. Itu yang paling penting sih untuk musim sekarang, dan hindari untuk berkumpul-kumpul terlalu lama.
ya Oke. teman-teman. Makanan yang bagus apa Pak Dokter? Makanan Untuk jaga kesehatan. zaman sekarang untuk Ah. seperti sekarang pastinya buah dan sayur sih kok. Buah dan sayur ya? Buah dan sayur aja sih karena Duren, Buah. nangka. nah, ini nih. Kan agak susah ya, agak susah ya. Agak susah ini. Nah, apa aja Betul, buah-buah betul, apa betul. yang disarankan untuk jaga kesehatan? Semuanya yang mengandung vitamin C lebih tepatnya. Hmm. Vitamin C itu semuanya ada, cuma tiap buah itu Hmm. punya kandungannya tuh beda-beda. Oke. Nah, vitamin C-nya sendiri tuh ada misalnya mau di apel, jeruk, boleh, mau di mangga, pisang, boleh, Hmm. boleh semua. Sepenting harus ada buah di tiap hari. Buah tiap hari ya. Ah, yang penting itu yang penting. Baik, kalau buah vitamin C, cemangka, duren, Aduh. ya, celimbing, cintia. Ya, itu teman-teman. Juga boleh tuh yang jemur-jemur sebelum jam 10 pagi tuh kok. Wah, sebelum jam 10 ya? Jam 10. Jam 10 atau Sebelum jam 10. sebelum jam 10? Sebelum jam 10 karena Oh, wow. vitamin E-nya dan vitamin D akan terbentuk dengan paparan sinar matahari itu. Oh, ini bukan cuma untuk yang roket Surabaya aja, buat kita yang Betul-betul semua ya. senior buat semua, buat semua. buat semua. Ini Karena sama Pak Dokter. vitaminnya gratis dari matahari dan ciptanya kan Tuhan sendiri ya. Berarti jam sebelumnya 10 ya? Sebelum jam 10. Kalau setelah jam 10 gosong. terlalu Iya, panas. vitamin G. Wah, Gosong. gosong. So Mike, Ya, Ko. Hari ini mau bawa topik apa nih, Ko? kapan hari sempat dihubungin sama vitamin C-mu? sempat dihubungin. Kita ini masuk bulan Oktober anyway. Bulan Oktober. Iya, Betul, nggak salah ya, betul. nggak salah lagi, nggak kerasa ya. Nggak kerasa. Kayaknya tahun ini berlalu begitu cepat. Kita Tiba-tiba- sudah kurang lebih 7 bulan, Ko. 7 bulan. 7 bulan untuk musim pandemi dengan isolasi yang cukup lama ya. Ya ini tapi ya tetap inilah, tetap berharap dan di bulan Oktober ini tema dari rock International Ministry ya. Oke. Dari Itu kan internasional. temanya adalah movement. Movement. Ya, movement dan Oke. movement itu kan pergerakan, bukan move on ya. Wah. Ini kayaknya banyak Waduh. anak-anak roket yang lagi berusaha Pada untuk move on. Wah. Pada move on atau berusaha untuk move on. Nah, iya kan, karena kebanyakan PSBB akhirnya pada kandas di tengah jalan betul, perjalanan. betul. Betul, Jadi betul. kita akan kita bahas movement dan lebih detailnya lagi subtemanya tuh ngomong soal passion. Ya kan? Oh, ya, Dari passion. movement kita bahas Passion. passionnya. Iya, passionnya. Oke. Passion itu ngomong soal ini ya, Passion, gairah, gairah. apa yang kita sukai, apa yang kita Yang sedang mendorong di dalam ya, Go. Iya. Apa yang kita akan melakukan dengan semangat mungkin ya, Mm-mm. Go. apa yang kita benar-benar ingin lakukan. Nah, itu kan kalau aku kasih ini ya, kasih kesimpulan tentang passion itu apa yang mendorong hidup kita, apa yang membuat hidup kita itu bikin hidup lebih hidup. Nah, itu dia. Jadi kalau kita melakukan itu, kita ngerasain itu, wih, ini gua banget nih, ya kan? Betul. Gua banget. Minum dulu ya, agak Betul, seret. betul. Kalau aku sendiri kalau ditanya apa sih yang bisa lebih bikin hidup itu lebih hidup ya, kok? Iya, Cynthia. Ya, Cynthia. Jelas. Aku nggak mau kalah. Yang buat aku lebih hidup adalah Devi Ikiriwang. Gua nggak mau kalah gue sih. Waduh. Jadi tonton ya guys, selesai. Sarangi istri, sarangi. Terus. Ya pastinya dengan profesiku lihat orang sembuh itu banyak. Ini curhat dari pribadi kok. Iya. Aku banyak sekali tidak menarik biaya Oh, untuk wow. pasienku. Wow. Karena musim pandemi pendapatan orang sih teman-teman kan keluarga anak-anak sekolah ya pasti berkurang aku. Gak tega hati untuk menarik seperti halnya tanpa ada pandemi. Akhirnya dorongan hati aku gratiskan. Oh. Aku gratiskan karena Wow. dan itu bikin aku lebih semangat dalam bekerja. dalam bekerja. Oke. Hal-hal seperti itu sih. Oh, keren. Jadi memang passion itu kan kalau kita pembicaraan passion di anak-anak muda itu apa yang kita senangi. Betul. Nah, ini kan Betul. sudah maksudnya Mike dari dokter kayaknya dari dulu ya.
Iya Ini, sih, anyway. dari SD ya. Dari kenal Mike dari kecil sampai sekarang udah bener-bener jadi dokter dari SD ya, bener nggak? dari SD gue. Dulu mainan yang dibeliin papa itu stetoskop, men. Iya. Di rumah itu dibeliin stetoskop, bayangin. Yang lain itu minta mobil-mobil dikasih stetoskop, bayangin. Dikit-dikit, Mike, papa periksa gitu kan. Iya, betul. Itu passionnya itu dibangun dari kecil, bayangin. Sampai sekarang bener-bener jadi dokter. Dan itu, Sampean akhirnya. dan ini ada sesuatu yang, menurut aku sih ada sesuatu yang nilainya ditambahkan di dalam passion itu adalah ketika menolong orang untuk sembuh itu itu menjadi sebuah kesenangan betul. yang luar biasa. Wah, ini Itu nggak ada yang bisa gantiin sih kok. nggak ada yang bisa ganti. Nggak ada yang bisa gantiin kalau ngelihat orang tuh berterima kasih kalau dia tuh sembuh. Wah itu, Oh, wow. wah itu tuh nggak ada yang bisa gantiin itu. Mau barang, mau pergi kemana, wah itu nggak ada yang bisa gantiin itu. Wow, Hal-hal wonderful. seperti itu. Nah, ya makanya kalau gitu kita bahas soal passion ini, kita ini mesti benar-benar tahu bahwa passion itu bukan cuma sekedar cita-cita. Passion bukan hanya sekedar cita-cita. Iya, setuju nggak, Mas? Setuju. Iya kan? Setuju. Kalau passion hanya sekedar cita-cita, berarti kepuasannya Michael adalah ketika jadi dokter. sudah selesai. Sudah selesai. Selesai di situ. Tetapi passion itu bukan cuma sekedar cari cita-cita, tetapi ketika kita menggapainya, apa yang bisa kita kerjakan melalui yang sudah kita gapai itu. Betul kok. Bener ya? Betul. Iya betul kok. Betul sekali kok. Jadi apa yang bukan hanya tujuannya memang terlihatnya untuk jadi dokternya, tetapi ada maksud di balik hal itu. Kenapa aku mau menjadi seperti dokter itu? Nah, alasan itulah tujuan utamanya lagi kembali. Tujuan utamanya apa sih aku mau jadi dokter? Kalau masih kecil pengen nyembuhin orang, udah sesimpel itu. Bukan kalau alih-alih yang lain bicara mungkin secara ekonomi, mungkin secara pembisnisnya mungkin. Tetapi kembali lagi selama proses untuk menjadi dokter, aku tambah semangat lagi kalau apa sih tujuan pertamaku. Wonderful. Nah, tujuan pertamaku kenapa sih? Jadi sempet wajar ya aku kuliah ngedrop, tambah males ya, sempat pernah. Tapi kenapa sih aku mau berjuang ini lagi? Itu kembali lagi tambah semangat lagi. Ya. Gitu kok. Jadi memang gini ya, apa namanya? Ini yang memang aku mau sampaikan sih, Mike. Tentang passion. Passion itu bukan cuma sebatas kalau kita bahas ya, apalagi khususnya untuk anak-anak remaja, anak-anak yang masih SMA, Betul. anak-anak SMA nih pasti nih ya, teman-teman di rumah yang sekarang sekolahnya Sekolah online dia. online, Lagi online. daring. Katanya banyak gini, kalau anak-anaknya masih SD tuh daring bikin darah tinggi. Ibadah lagi. Sekolah online itu bikin emak-emaknya darah tinggi. Itu ada tuh di Instagram tuh. Pancasila satu, ketuhanan yang maha esa. Dia ulang sama anaknya, kehutanan yang mana esa. Wih, emaknya sampai marah tuh orang Manado. Jadi daring bikin darah tinggi. Tapi gini, anyway, kalau ngomong soal ini ya, ngomong soal passion, banyak kan teman-teman yang SMA itu selalu mikirnya ini, aku mau kuliah apa ya? Iya kan? Betul, Bener ya? Betul. Kalau yang kuliah nih, ada yang kuliah nih, selalu mikir gini, aku mau kerja apa ya? Betul. Iya kan? Betul, Bener kan? betul. Mau kerja apa? Tetapi sebenarnya kalau kita ngomong passion itu tidak sesimpel kita ngomong bahwa kita akan jadi apa. Betul. Setuju sih kok. Kita akan jadi apa? Bukan cuma sekedar itu, karena kalau passion menurut aku ya, passion itu mesti dijalanin. Passion itu mesti berjalan dan mesti bertumbuh. Sama seperti yang tadi di-sharingkan sama Mike. Karena kalau passion tidak bertumbuh, passion hanya sebuah pencapaian. Passion hanya cuma terbatas kepada sebuah, oke, gue mau jadi dokter. Oke, jadi dokter. So what? Iya. Iya kan? So gimana kok? Gimana caranya menumbuhkan passion itu punya tujuan ataupun ada yang belum punya tujuan terhadap passion itu, ataupun bagaimana caranya menambahkan tujuan di dalam passion itu. Nah, jadi kayak gini, bagi aku kayak gini, passion itu jangan kita jadikan sebuah kayak papan ini buat lempar gitu. Apa sih namanya? Dart ya. Jangan cuma ini, oke, gua mau tuju itu, dart gitu. Kalau kayak gitu, suatu hari kita akan dikontrol gini. Contoh nih,
aku punya passion, aku punya cita-cita untuk jadi musisi. Contoh ya, Oke. musisi. Sudah nih, sudah jadi musisi, keluarin album, buat lagu, lagunya boom. Tapi sampai kapan itu akan bertahan? Ya, betul, betul. Karena Betul. kalau kita cuma berhenti di sana, itu kita akan mati akhirnya. Nah, pertanyaan Mike tadi bagus adalah gimana caranya passion ini bertumbuh dan berjalan sesuai dengan jalan yang benar, sesuai dengan rancangan awal dari Tuhan. Betul. Nah, jadi gini, ketika kita bicara tentang tujuan hidup, kita tidak pernah bisa memulai dari diri kita sendiri. Kita tidak akan pernah bisa ketika kita mulai gini, oke, tujuan hidupku apa ya? Dan aku mikir, aku ini suka apa ya? Tanya sama orang, menurutku aku ini kebaikannya apa? Segala macam. Well, which is good. Kita kan hidup, kita bertumbuh bersama-sama di dalam kingdom community ya, dalam komsel. Itu orang teman-teman di sekeliling kita itu akan membantu kita untuk mengarahkan kehidupan kita, mencapai potensi apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Tetapi yang paling utama adalah kita mesti kembali kepada tadi yang Michael sempat singgung, adalah gini, kita mesti kembali kepada tujuan utama awal Tuhan menciptakan kita. Oke. Karena gini, kalau seandainya kita gagal memahami ini, kita akan melewati setiap kehidupan kita, melewati pencapaian kita kepada passion kita, cita-cita yang akan kita capai. Itu cuma adalah kisera-sera, let will be. Satu itu ya. Mengalir ya, Gu. Iya, cuma satu ya. Satu mungkin bisa jatuhnya adalah oke, kita mengalir aja. Mengalir saja. Akhirnya kita melakukannya adalah asal-asalan. Asal-asalan, betul. Atau yang kedua, kubu yang kedua. Ini kubu yang Oke. pertama ya. Kubu yang kedua adalah gini. Kita melakukan ini untuk apa? Untuk kepuasan kita. Padahal adalah kita mesti sadari kita ini adalah ciptaan. Harusnya sebuah ciptaan, kita ini diciptakan oleh Allah. Harusnya ciptaan itu harus menggambarkan penciptanya. Oke. Nah, ini ada satu ayat yang sangat baik, Mike. Iya. Gini, Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Oh ya, teman-teman di rumah ikut buka ya. Buka yuk, teman. Ya, ikut buka dong. Ayo, kita kasih waktu. 5, 4, 3, 2, 1. Efesus 2 ayat yang ke-10. Ya, ini dia bunyinya. Karena kita ini buatan Allah. Wah, ya, kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya gini, kita ini ciptaan Allah, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, gitu kan? Iya. Diciptakan dalam Yesus untuk pekerjaan baik Pekerjaan dan yang baik. supaya apa? Yang sudah dipersiapkan oleh Allah, dan kita hidup di dalamnya. Nah, masalahnya adalah kita sering menghidupi pakai tagline ini, it's my life. My life is my rule. Oke. Iya kan? Iya. Iya kan, jadi akhirnya apa? Kita salah sasaran. Dan akhirnya jatuhnya gini, Mike. Kalau sudah salah sasaran ya, kita berusaha sampai akhirnya kalau seandainya ada orang yang pandang kita sebelah mata, pemimpin kita meremehkan kita atau kita gagal untuk mencapai itu, akhirnya gini. Mana Tuhan? Kok nggak Iya. ada? Padahal Tuhan ingin kita hidup di dalamnya. Pertanyaan gini, Tuhan yang nggak ada atau kita yang menghilang dari Tuhan? Ah, iya sih. Iya sih, Go. That's Iya, the iya. point, kan? Iya. Nah, bagaimana caranya? Tadi kan selanjutnya ada gini, bagaimana caranya supaya kita tetap hidup di dalamnya? Kita mesti balik lagi kepada Allah. Allah yang menciptakan kita, dan Tuhan sudah mereveal himself. Dia menyatakan dirinya di dalam Kristus Yesus. Nah, tujuan utama kita sebelum pengejaran kita akan passion kita, sebelum pengejaran kita terhadap cita-cita kita harus tahu siapa Yesus yang kita kenal, yang sudah menyatakan dirinya pada kita. Soalnya gini, Mike, rock excellent things, ya kan? Rock excellent things, maksudnya excellent adalah di dalam Tuhan. Betul. Ya kan? Semua di sini Betul. percaya Yesus kan? Oh iya. Ya kan? Ini anak-anak muda Kristen semua. Kalau kita ngomong bahwa kita ini orang Kristen,
dan kita menghilangkan pembahasan tentang Kristus, kita bukan Kristen lagi. Betul, kok. Kita Betul mesti sekali. kembali kepada Kristus. Apa yang Kristus lakukan sebelum kita melakukan sesuatu. Jadinya untuk mengetahui penciptanya kita seperti apa, ketahui dahulu dan lebih tepatnya Kristus atau pencipta kita ini melakukan seperti apa, kita lakukan juga. Ya, jadi maksudnya gini, kita mesti kembali kepada sang pencipta kita, yaitu Allah yang membuat kita kembali pada ini kan di proses penciptaan di Kejadian 2 itu kan dibilang gini, Tuhan menciptakan supaya apa? Kita menguasai bumi, ya kan? Betul. Tuhan memberikan otoritasnya, Tuhan berbagi otoritasnya sama kita. Tetapi sekali lagi, ini kan ujungnya kalau kita tarik lagi ke belakang. Ini membuktikan bahwa kalau kita berjalan dengan passion kita sendiri, dengan semau kita sendiri, itu akhirnya apa? Kita keluar dari rancangan Allah. Lihat Adam. Kan jelas. Gak boleh makan nih buah pengetahuan yang baik dan buruk. Betul. Adam pakai pemikirannya sendiri. Iya, nggak apa-apa kali ya. Dan ditipu lagi sama iblis. Itu akan selalu ada. Gini, kita mesti sadar ya. Mesti sadar. Modusnya iblis dari dulu sampai sekarang. Itu cuma satu, Mike. Apa tuh? Cuma satu modusnya iblis, membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Dalam bentuk apa? Salah satunya dalam bentuk passion. Oh Iya dong. wow, Salah dalam satu- passionnya sendiri. Salah satunya gitu. Ayo, pernah dengar istilah gini enggak? Be yourself. Oke. No. Aku lebih suka gini. Aku suka gini. Wah. Don't be yourself. Don't be yourself. Be like Christ. Wow. Iya, kita harus kembali Wow. kepada Allah. Karena apa? Kalau be yourself, ada di firman Tuhan ngomong kayak gini. Aku ingin melakukan segala sesuatu yang baik, tetapi yang buruk yang keluar. Artinya, permasalahan di dunia, ketika terlalu banyak orang yang ngomong gini, be yourself. Coba setiap orang menjadi be yourself. Ada orang yang suka membunuh, jadi be yourself. Wah, ya. Salah dong. Artinya, yang membuat kita ini adalah be like Christ. Karena Allah sendiri. Manusia ketika gini ya, runtutannya nih, manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan hubungan dengan Allah. Allah yang berusaha untuk mendatangi manusia dengan hukumnya, dengan dia menyatakan diri sama Abraham, dengan menyatakan diri sama Ishak, sama Yakub, sampai dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu Allah menyatakan dirinya sampai akhirnya masuk ke dalam perjanjian baru. Allah sendiri yang turun untuk menyatakan supaya setiap orang yang percaya itu tahu, oh, ini Allah yang aku sembah, Wah. yang bekerja dalam kehidupan kita. Oke. Nah, ini yang kita mesti sadari. Pengejaran kita itu bukan kepada passion kita, tetapi pada rancangan semula. Wow. Iya. Wow. Nah, ini kan gini kan. Karena ini tak ulang lagi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Percaya sama aku, Mai. Ketika kita belum tahu tentang mengarahkan hati kita hanya untuk kepentingan kita sendiri, hanya untuk hasrat kita sendiri, hanya untuk passion kita sendiri. Percaya aku, kita akan melakukan segala macam cara tanda memudirkan orang lain untuk apa? Untuk menggapai passion kita. Tetapi ketika passion itu bertumbuh, tadi kayak Mike bilang, bukan cuma sekedar jadi dokter, tetapi bagaimana kita bisa berdampak. Gampang aja gini, ketika kita sudah dipenuhi dengan hasrat Tuhan, fokus kita, pengejaran passion kita bukan pada kita lagi, tetapi apa yang kita bisa lakukan untuk orang lain. Oh ya. Ini kan gini kan, ditulis gini, di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Jadi itu yang mesti kita sadari tentang passion ini. Jadi pengejaran tentang Allah. Gimana caranya supaya kita bisa tahu tentang pengejaran kita tentang Allah? Simple. Gini kan, tadi sempat bilang bahwa sebenarnya dalam hati kita permasalahannya itu kita egois, kita pengen menghalalkan segala cara untuk mencapai passion kita, itu muncul dari hati. Sesuatu yang dari hati itu harus diubahkan dari hati juga. Ya, contoh gini, Mike. Gimana tuh? Nah, gini ya. Adalah nggak mungkin mengobati tumor atau kanker pakai Kalpanax. Oh, sorry, gue pakai obat panu nggak mungkin kan? Karena apa? Bener kan? Obat oles, salep atau apa, itu hanya Untuk untuk di permukaannya saja. permukaan saja. Betul. Tetapi tumor atau kanker itu sel Betul. yang mesti dimatiin selnya. Betul. Mesti pakai kemo kan? Betul. Nah, sama aja. Kalau kita ngomong gini, kalau kita ngomong hasrat kita, oh iya, gua nggak ini, harus gua dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Mhm. Terus
segala sesuatu yang tidak sesuai dengan passionku ini, aku akan hapus semua. Aku akan hapus Instagram supaya hidupku bener. Gitu kan? Nggak bisa. Itu sama aja mengobati kanker pakai salep. Salah obat ya, Bu. Salah obat. Kita menutup semua akses yang di luar, padahal permasalahannya di dalam. Di dalam kita sendiri. Harusnya di kemo. Ya kan? Iya. Yang bisa mengubahkan kita itu cuma firman Tuhan. Yang bisa membuat kita kenal tentang Allah itu cuma firman Tuhan. Ayat yang terakhir. Mazmur 119 ayat 9. Bagaimana cara kita bisa tetap hidup sesuai dengan yang dikuasai kebenaran ini dia. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Firman-Mu. Jadi gini, firman Tuhan itu Alkitab itu bukan berisi tentang oke, ini dictionary ya. Kita lagi dalam keadaan galau. Firman Tuhan bilang apa? Enggak. Alkitab itu tentang Allah yang menyatakan dirinya. Ya. Semakin kita, harusnya gini, kita baca Alkitab bukan membuat Tuhan semakin cinta sama kita. Justru ketika kita baca Alkitab membuat kita semakin cinta kepada Tuhan. Nah, Iya. that's Iya, the iya. point. That's the point. Jadi bukan pengajaran kita, bukan cuma sekedar menambah pengetahuan, tapi kita datang sama Tuhan. Tuhan, please, aku hilang tanpamu. Iya. Kalau Iya. dulu lagu yang agak lama itu adalah tanpamu butiran debu. Wah, Aku tanpamu Betul, Tuhan. betul. Kita ini butiran debu loh. Iya kan? Maksudnya adalah kita datang sama Tuhan dengan penuh kerendahan hati. betul. Iya kan? Biar Tuhan yang semakin meninggi di dalam kita, bukan diri kita yang semakin tinggi. Yes. Dan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan gini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Nah, hari ini yang memuaskan kita itu bukan ketika passion kita tercapai, Mike. Percaya. Banyak orang yang akhirnya sukses, boleh secara ini sukses, tetapi secara tidak langsung digrogoti dari dalam. Apa? Netizen lebih jahat, mulutnya lebih pedas daripada emak-emak kan? Betul. Lebih pedas dari penyatannya Bang Ali. Ya Bang Ali lover, yay. jadi nggak tahu ya, pada nggak tahu. Ya, yang teman-teman di Roket daerah barat pasti tahu nih Bang Ali. Jadi kayak gitu, Mike. Jadi yang memuaskan kita, hasil kita itu bukan. Saat sudah mencapai di passion itu, bukan di situ. Bukan di sana, Mike. Ya ini kita mesti sadari. Apakah terus berarti Koiskia ini enggak perlu ya ngejar passion itu. Enggak, bukan kayak gitu. Tetapi ketika kita salah memulai mengarahkan passion kita, enggak mungkin bisa bertumbuh sampai akhirnya kayak Mike ini. Nah, pertumbuhan itu bisa terjadi ketika kita mengarahkan hati kita, hidup kita, fokus kita kepada Tuhan. Dan fokus kita pada Tuhan bisa didapat melalui apa? Baca dan renungkan firman. Firman Tuhan. Ini bukan klise, tapi inilah kehidupan. Betul. Firman Tuhan juga ngomong gini kan, Yesus ngajar gini kan, waktu dicobain di padang gurun bilang gini, Yesus lapar dan iblis datang, kalau kamu anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Tapi Yesus bilang gini kan, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari kue goreng, tahu teh. Betul. Jadi gini, bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah yang memberikan kehidupan. Nah, itu dia, firman Allah yang menggilirkan kehidupan. Kalau mau hidup, mau tetap hidup dalam passionmu, tetap bergairah mengejar ini, carilah kehidupan. Ada lagu kok Apa itu? yang jadi apa ya? Kalau lagi patah semangat kalau Nah, bagi Michael. Kalau Koko masih waktu sekolah minggu, Nah. baca kitab Doa tiap hari, ya. Terus refnya kalau mau Tumbuh ya, betul. Itu dia. lagunya simple, tapi itu penting banget. Kalau dimana tidak pernah memulai untuk merenungkan dan membaca firman dahulu, kita tidak tahu apa yang tujuan Tuhan menciptakan kita. Akhirnya kita tidak punya bekal-bekal untuk membuat passion kita mempunyai tujuan yang sama seperti Tuhan punya tujuan. Ya, salah dong. Salah. Bayangin. Ini kan kalau kita kan tahun 2020 ini banyak sekali yang berpulang ya. Ada beberapa musisi. Salah satunya adalah Didi Kempot. Oke. Didi Kempot dia dapat julukan The Godfather of Broken Heart. Wah. Yang dia ciptakan tujuannya adalah untuk orang-orang yang broken heart. Betul. Iya kan? Iya. Nah, kita ini diciptakan Allah. Artinya Allah itu dengan segala penuh kemuliaannya, segala penuh kasih, harusnya kita diciptakan dengan bahan apa? Kasihnya Kasih. Tuhan. Betul. Gitu loh. Jadi untuk apa? Ditunjukkan kepada dunia, untuk menunjukkan kasih Tuhan.
Nah, tadi kan ngomong baca kitab suci, doa tiap hari kan itu lagu lama. Kalau ada yang lagu yang ada agak yang baru dan kekinian buat roket juga cocok adalah Your promises are yes and amen. KGC Beautiful KGC Noise. Beautiful. Your word. Iya. Oke, itu sih. Jadi kita mesti pengejaran kita harus diawali dengan Tuhan dan diakhiri kepada Tuhan. Itu dia sih. Oke, Ko. Wow, so passionate sekali ya. Panas rasanya. Kayaknya asinnya kurang. Pembahasannya panas juga ya. Iya, saya perlu minum deh. Aku belum minum sampean. Oke, teman-teman. Mungkin sudah mendekati di akhir sharing ya, Ko. Mungkin Koko bisa ngasih kesimpulan-kesimpulan poin-poin dari apa yang tadi Koko sampaikan. Mungkin salah satunya yang aku boleh mulai dulu ya, Ko. Yang aku belajar adalah salah satunya yang Koko bilang adalah suatu kekeliruan kalau kita ngomong be yourself. My life, my rule. Ternyata itu memang adalah slogan-slogan di beberapa merek pernah ada, tapi bukan berarti kita menghidupi apa yang manusia ciptakan untuk di slogan itu. Yes. Kita seharusnya menghidupi apa yang Tuhan mau ditulis di dalam Alkitab. Yes. Nah, kalau kita bacanya seringnya buku di luar Alkitab, akhirnya hidup kita lebih mencontoh ke arah dunia yang mau dilakukan oleh dunia sendiri. Ya. Nah, itu sih, mungkin Wonderful. ada beberapa kesimpulan kok. Jadi yang pertama adalah kalau punya cita-cita itu nggak salah. Nggak salah. Punya cita-cita menjadi dokter, musisi, penyanyi, dancer, insinyur, apapun. Insinyur masih ada nggak sekarang? Ada yang Masih. mau jadi desainer dan segala macam. Terus apapun lah. Ini nggak apa-apa. Belajarlah di sana. Belajarlah untuk mencapai ke sana, mengarahkan ke sana, ya kan? Kelilingi dengan orang-orang yang juga bisa membantu kita, mensupport kita. Tetapi yang paling penting, yang kedua, yang paling penting adalah ketahuilah kita diciptakan dengan sebuah tujuan dan kita diciptakan untuk menjadi rekan Allah, untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya di muka bumi ini. Jadi kehidupan kita bukan cuma hanya berfokus adalah tentang keberhasilan kita, tetapi tentang keberhasilan rencana Allah melalui kehidupan kita. Oh iya. Dan itu bisa dicapai. Yang ketiga, yang terakhir adalah itu bisa dicapai. Kita bisa mengerti tentang itu adalah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kalau nggak ngerti, tanya dong sama kakak-kakaknya. Betul. Ya kan, jangan disimpan sendiri. Jangan cari. Ini pesan ya buat semua ya. Jangan cari di Google, jangan cari di YouTube, ya. Tanya sama kakak-kakaknya nih. Kak Michael nih. Beda ya gue kalau nyari Bah Google kalau tentang firman beda. Sudah banyak yang melenceng nanti. Ya kan, tanya nih, ada Ko Michael, ada Cynthia, ada Ko Andre, ada Ko Ruben. Ya dari mentor siapa aja? Ko Kevin. Iya kan? Ada Ko Kevin, ada siapa lagi? Dari sisi itu Valen. Oh iya, Valen. Si Amanda masih ingat? Amanda enggak? Oh iya. Brian. Brian. Ya, Brian ya. Brian. Tanyalah. Ya kan, kalau mereka enggak tanya sama kakak-kakaknya kayak gitu. Betul. Nah, inilah indahnya komunitas ya kan. Jadi itu sih. Jadi baca firman dan renungkan supaya apa? Supaya kita mengenal ini Tuhan, mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita memulai pengejaran kita, pencapaian kita terhadap cita-cita kita dengan start yang baik dan diakhiri finishnya juga baik kepada Kristus. Thank you so much. Wow. Mike. Terima kasih Kohis. Yes. Hal yang baru, pemahaman yang baru dalam hidupku. Apa yang aku rasain, moga teman-teman yang dengar ini merasakan hal yang sama. Oke? Kita tutup dengan doa dulu ya teman-teman. Yuk. Bisa Kohis? Ya, kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. You are so wonderful, Lord. Kami berdoa kiranya dalam setiap kehidupan kami. Aku berdoa Tuhan buat setiap kehidupan teman-teman Roket Surabaya, dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka alami. Pertanyaan yang mungkin timbul dalam hati mereka tentang Allah, tentang apapun, tentang cita-cita mereka, tentang passion mereka. Aku berdoa hari ini Tuhan, Engkau sendiri yang menyatakan pribadi-Mu, bahwa di dalam-Mu ada rencana yang jauh lebih mulia dari rencana kami. Dan biarkan kami mengetahui itu Tuhan.
Sehingga kami tidak mempertahankan lagi rencana kami, tetapi kami takluk pada rencanamu. Dan kami hanya menjalankan rencanamu Tuhan, untuk menggenapi rencanamu di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau tinggal dalam kehidupan kami dan memperlengkapi kami untuk perbuatan baik. Dan kami percaya Engkau menginginkan kami berada dalam rencanamu Tuhan yang begitu indah. Pimpin kami Roh Kudus saat kami membaca firman-Mu, saat kami belajar Tuhan, saat kami berusaha untuk mencapai cita-cita kami. Biarlah Engkau yang menjadi landasan kami, biar Kristus saja menjadi landasan kami, dan Kristus saja yang menjadi tujuan kami. Kami mengawali hidup kami dengan Kristus, dan kami mengakhiri hidup kami dengan Kristus Tuhan. Bagi kami, hidup dan mati hanya untuk Kristus Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap kakak-kakak roket yang ada. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Kau pimpin mereka Tuhan dengan hikmat-Mu. Kasih-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Dan diberkati semua setiap teman-teman roket Surabaya yang ada, yang mendengarkan, yang menonton ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan mereka. Nyatakan pribadi-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, see you di ibadah selanjutnya. God bless you. Bye. Thank you sudah ikut ibadah hari ini. Jangan lupa minggu depan ada ibadah lagi di setiap satelit masing-masing menggunakan Zoom. Bagi kalian yang mau join, bisa hubungi kakak roket setiap satelitnya. Thank you and God bless you. Bye-bye.